لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikannya nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan itu kita dapat dengan mudah melangkahkan kaki kita ke mushola untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian selawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan selawat serta salam tersebut juga terlimpah kepada sahabat-sahabat beliau, para keluarga beliau, dan para pengikut yang setia dengan sunnah beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ada 114 surah, dan di antara 114 surah itu ada bermacam-macam surah, ada yang pendek dan ada yang panjang. Mungkin pada subuh kali ini Ulun akan membahas tentang salah satu surah yang ada dalam Al-Quran, surah yang sangat pendek, surah yang mungkin kita semua sudah hafal. Walaupun pendek, akan tetapi maknanya kalau kita cermati, kita pahami, makna yang terkandung dalam surat tersebut sangatlah dalam, yaitu Quran surah Al-Asr surat ayat 1-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran surah Al-Asr. Surat ini kalau kita lihat sangat simpel sekali, pendek, akan tetapi kandungan yang ada di dalamnya sangatlah dalam. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasa'athum." Seandainya setiap manusia, kata beliau, merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah berkata tentang perkataan Imam Syafi'i ini adalah, maksudnya surat ini telah cukup bagi manusia untuk mereka agar memegang teguh agama Allah dengan beriman, beramal soleh, berdakwah kepada Allah dan bersabar atas semua itu. Beliau tidak bermaksud bahwa manusia cukup merenungkan surat ini saja tanpa mengamalkan seluruh syariat. Karena seseorang yang berakal apabila mendengar atau membaca surat ini, maka ia pasti akan berusaha untuk membebaskan dirinya dari kerugian yang dimaksud dalam surat ini, yaitu dengan cara yang pertama beriman, beramal soleh, saling nasihat-menasihati dalam kebajikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kerugian di dalam surat ini bersifat mutlak, artinya seseorang merugi di dunia dan juga di akhirat.
Oleh karena itu dalam surat ini menganalisir bahwa kerugian pasti akan dialami oleh manusia, oleh semua manusia, kecuali mereka yang memiliki 4 kriteria yang ada pada ayat berikutnya, yaitu yang orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebajikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Kriteria yang pertama itu beriman kepada Allah. Dan keimanan ini tidak akan terwujud tanpa ilmu, karena keimanan merupakan cabang dari ilmu, dan keimanan tersebut tidak akan sempurna jika tanpa ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Seorang muslim wajib atau fardu ain untuk mempelajari setiap ilmu yang dibutuhkan oleh seorang yang mukallaf atau seorang yang sudah balik dalam berbagai permasalahan agamanya. Misalnya saja tentang prinsip-prinsip keimanan atau ketauhidan dan syariat-syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis dari Ibnu Majah. Maka merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari berbagai hal keagamaan yang wajib dia lakukan. Misalnya saja berkaitan dengan akidah, ibadah, dan sebagainya. Semua itu tidak lain dikarenakan seorang pada dasarnya tidak mengetahui hakikat keimanan, sehingga ia perlu meniti tangga ilmu untuk mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengannya siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Quran Surah Asy-Syura ayat 52. Kemudian kriteria yang kedua adalah orang yang beramal soleh atau mengamalkan ilmu. Seorang tidaklah dikatakan menuntut ilmu kecuali jika dia berniat bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Maksudnya adalah seseorang dapat mengubah ilmu yang telah dipelajarinya tersebut menjadi suatu perilaku yang nyata dan tercermin dalam pemikiran dan amalnya. Oleh karena itu, betapa indahnya perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau berkata, seorang yang berilmu akan tetap menjadi orang bodoh sampai dia dapat mengamalkan ilmunya. Apabila dia mengamalkannya, barulah dia menjadi seorang alim. Dikutip dari Husul Al-Ma'mul. Perkataan ini mengandung makna yang dalam, karena apabila seorang memiliki ilmu akan tetapi tidak mau mengamalkannya, pada hakikatnya dia adalah orang yang bodoh, karena tidak ada perbedaan antara dia dan orang yang tidak tahu ilmu. Oleh karena itu, seorang berilmu tapi tidak beramal tergolong dalam kategori yang berada dalam kerugian, karena bisa jadi ilmu itu malah akan berbalik menggugatnya atau malah buruk kepada kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yas'ala 'an ilmihi ma fa'ala bih." Seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya pada hari kiamat nanti hingga dia ditanya tentang ilmunya, apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu tersebut. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 537 dengan sanad sahih. Kemudian kriteria yang ketiga adalah saling menasihati dalam kebajikan atau berdakwah untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdakwah untuk mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tugas para rasul dan juga kita sebagai orang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Quran Surah Yusuf ayat 108. Jangan kita tanyakan mengenai keutamaan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang keutamaan dakwah dalam Quran Surah Fussilat ayat 33 yang artinya,
siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Rasulullah SAW juga bersabda tentang keutamaan dakwah, demi Allah, sungguh jika Allah memberikan petunjuk kepada seorang dengan perantara dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hadis Bukhari nomor 2783. Kemudian kriteria yang keempat atau yang terakhir adalah saling menasihati dalam kesabaran. Itu artinya bersabar dalam berdakwah. Kriteria keempat adalah bersabar atas gangguan yang dihadapi ketika kita saling mengajak sesama saudara kita untuk jalan kebaikan. Tentu ketika kita mengajak saudara-saudara kita untuk menuju jalan kebaikan, tentu ada rintangan. Mungkin ada yang menjambat ini itulah dan sebagainya. Hal ini dikarenakan kita menyeru saudara kita untuk mengekang diri dari hawa nafsu, kesenangan dan adat istiadat masyarakat yang masih menyelisih syariat. Hendaklah kita mengingat firman Allah Subhanahu wa taala sebagai pelipur lara ketika kita berjumpa dengan rintangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah didustakan pula para rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan kami terhadap mereka. Quran surah Al-An'am ayat 34. Dalam ayat ini, seorang rasul saja, orang yang sudah diberikan ilmu yang sangat banyak oleh Allah, masih ada saja yang menentangnya. Apalagi kita hanya manusia biasa, tentu mengalami rintangan-rintangan tersebut. Kemudian pada akhir tafsir Quran surah Al-Asr ini, di dalam Taisir Karimir Rahman, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, maka dengan dua hal yang pertama, yaitu ilmu dan amal, manusia dapat menyempurnakan dirinya sendiri. Sedangkan dengan dua hal yang terakhir, yaitu berdakwah dan bersabar, manusia dapat menyempurnakan orang lain. Dan dengan menyempurnakan keempat kriteria tersebut, manusia dapat selamat dari kerugian dan mendapat keuntungan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menyempurnakan keempat hal ini, sehingga kita dapat memperoleh keuntungan yang besar di dunia dan lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Apabila terdapat kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila terdapat kesalahan, itu datangnya dari ulun pribadi. Untuk mengakhiri, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalam amma yasturun. Astagfirullah khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.